Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Septi Mulyana dengan nomor induk mahasiswa 0493582292. Saya di sini mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang tentunya pada tugas satu kali ini pada mata kuliah Filsafat Ilmu, Septi akan mempresentasikan dan juga menjelaskan secara singkat dan juga analitis mengenai tiga pilar utama filsafat ilmu. Dan kali ini memang akan membawakan sebuah tema peran ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Karena memang ketiganya merupakan landasan kokoh yang dapat mendasari bagaimana ilmu pengetahuan dibangun, dikembangkan, dan juga diterapkan. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kita akan menuju kepada pembahasan yang pertama mengenai ontologi atau bakal mungkin di sini akan kita membahas objek kajiannya. Apa sih yang dikaji daripada ontologi tersebut, dan secara sederhana bahwasannya ontologi ini bertanya apa yang dikaji oleh ilmu. Dan ini adalah merupakan ilmu tentang hakikat atau realitas yang ada. Ilmu pengetahuan membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris, objek yang bisa ditangkap oleh panca indera atau alat bantu manusia. Dan tentunya rekan-rekan semuanya, ontologi ini membahas hakikat dari objek tersebut. Apakah dia ini berbentuk materi atau materialisme, dan juga ide atau pikiran itu idealisme. Dan analisisnya memang ilmu tidak mengkaji hal-hal supranatural yang memang secara langsung, melainkan fokus pada realitas fisik dan fenomena yang dapat diamati dan juga dibuktikan. Seperti contohnya merupakan manusia, alam, dan juga struktur atom atau fenomena-fenomena alam yang lainnya. Dan secara analisisnya, bahwasannya analisis ontologi merupakan ilmu yang memang mengkaji hal yang dapat diamati dan juga dibuktikan, tidak mencakup hal supranatural secara langsung. Oke, berikutnya setelah ini kita akan membahas epistemologi atau bakal mungkin cara mendapatkan ilmu. Berbanding kebalik dengan ontologi, bahwasannya ontologi merupakan objek kajiannya, sedangkan epistemologi ini cara mendapatkan ilmu tersebut. Tetapi kedua epistemologi ini menjawab bagaimana pertanyaan-pertanyaan cara mendapatkan ilmu tersebut yang sangat berkaitan dengan metode ilmiah atau biasanya ya kita pahami dengan validalitas begitu. Dan memang ilmu ini diperoleh melalui metode ilmiah yang menggabungkan pendekatan rasionalisme tersebut atau berpikir logis dan juga teoritis, dan juga empirisme, pengalaman, dan juga melalui pengamatan. Serta analisisnya nih, kebenaran dalam ilmu ini diuji melalui perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, adanya pengajuan hipotesis, verifikasi data, hingga penarikan kesimpulan. Serta epistemologi ini dapat memastikan bahwa ilmu pengetahuan bukan sekedar asumsi semata, melainkan pengetahuan yang teruji dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Oke, selanjutnya setelah kita memahami adanya ontologi yaitu objek kajian, adanya epistemologi atau cara mendapatkan ilmu tersebut, berikutnya ini ada aksiologi, salah satu tiga pilar atau daripada filsafat ilmu tersebut. Aksiologi ini adalah sebuah nilai dan juga tujuannya. Nah, di sini aksiologi ini pertanyaan kuncinya adalah bahwasannya untuk apa nih ilmu ini digunakan begitu, atau untuk apa loh ilmu ini bakal terjadi gitu kan ya. Dan ini memang sangat berkaitan dengan etika atau nilai dan juga manfaat ilmu tersebut, dan juga dampaknya bagi manusia. Dan memang daripada tujuan ilmu ini harus membawa kemaslahatan bagi manusia dan juga lingkungannya. Dan di sini memang analisis daripada aksiologi tersebut ya dihadapkan pada etika. Apakah teknologi nuklir digunakan untuk energi positif atau pemusnahan massal yang disebut dengan energi negatif, atau bakal mungkin aksiologi ini bertugas mengarahkan agar pengembangan ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, melainkan terikat pada moralitas untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Oke, berikutnya kita sudah sampai di part terakhir ya dalam penjelasan mengenai ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Bahwasanya keterkaitan dan juga kesimpulannya. Ini dia secara analitis ketiganya memang saling terkait erat dan juga tidak terpisahkan. Bahwasannya ontologi menentukan objek penelitiannya atau objek kajiannya, apa yang dicari, serta epistemologi menyediakan metode ilmu yang dikaji untuk mencarinya, bagaimana cara
cara mencarinya, dan bahwasannya ada aksiologi ini memberikan arah serta nilai bagi hasil penelitian tersebut, untuk apa ilmu tersebut akan digunakan. Tanpa ontologi pun ilmu kehilangan objek, tanpa epistemologi ilmu kehilangan metode, serta tanpanya ada aksiologi ilmu ini akan kehilangan moral arah yang ada. Sebagai pondasi filsafat ilmu, ketiganya memang perlu memastikan ilmu pengetahuan dikembangkan secara rasional, empiris, dan juga bertanggung jawab. Penjelasan ringkas mengenai ontologi tersebut atau epistemologi dan juga aksiologi yang dapat Septi sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan juga kehidupan di sekitar kita. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dalam edisi presentasi kali ini. Septi pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.